Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan Night of the Living Deadpool. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini di New Harper's Ferry, seorang mantan ilmuwan AIM bernama Clarence Sykes sedang bercerita kepada Deadpool tentang awal mula terjadinya wabah zombie. Dulu di AIM, Clarence bertugas di bagian yang meneliti penyembuhan diri. Bersama para ilmuwan lainnya, Clarence membuat cairan eksperimen yang diharapkan dapat memberi kemampuan regenerasi. Di luar dugaan mereka, cairan tersebut justru membuat kelinci percobaan mereka menjadi zombie yang kemudian menggigit ilmuwan di sana. Situasi pun menjadi kacau balau. Clarence bersama sedikit rekannya berhasil melarikan diri. Sayang sekali wabah zombie sudah dimulai dan menyebar dengan amat sangat cepat. Kini Clarence mengaku sempat menyangka Deadpool merupakan hukuman atas dosa-dosanya. Sedangkan Deadpool sendiri bilang bahwa keberadaan para zombie sudah menjadi pengingat atas dosa-dosa tersebut. Selanjutnya Clarence bercerita lagi. Kali ini dia mengungkapkan sesuatu yang mencengangkan bagi Deadpool. Dulu dalam upaya membuat zat untuk penyembuhan, dirinya dan para ilmuwan AIM memanfaatkan sampel dari berbagai orang yang memiliki kemampuan regenerasi, termasuk diantaranya adalah Deadpool. Dengan kata lain, Deadpool secara tidak langsung ada hubungannya dengan bencana zombie. Seusai berbicara dengan Clarence, Deadpool pergi ke tempat tidurnya. Di sana ada pula banyak warga lainnya yang sudah terlelap. Deadpool berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dia mengatakan dirinya tidak bersalah atas masalah zombie. Sementara itu, luka gigitan zombie pada lengan kanan Deadpool muncul lagi dan mengeluarkan darah. Bahkan kali ini menyebabkan sesuatu yang amat sangat buruk, yaitu mengubah Deadpool menjadi zombie. Dengan demikian, dia membuka topengnya dan mulai menggigit para warga, yang kemudian menggigit warga lainnya sehingga semakin banyak orang yang menjadi zombie. Seperti para zombie lainnya, Deadpool masih bisa berbicara dengan normal tapi tak bisa mengendalikan tubuhnya. Awalnya Deadpool tidak percaya dengan kondisi ini sebab tubuhnya punya kekuatan penyembuhan. Namun akhirnya dia menyadari semua ini memang nyata. Deadpool tentu merasa panik dan terguncang. Dia harus menyaksikan dirinya sendiri melakukan perbuatan mengerikan. Sambil menyebarkan wabah zombie, Deadpool hanya bisa menyuruh orang-orang berlari menjauh dan menembakinya. Dia juga meminta maaf dan merasa menyesal, tapi tak bisa menghentikan kengerian ini. Pada akhirnya, Deadpool muntah dan mengalami perubahan lagi. Dia berhenti menjadi zombie. Walaupun butuh waktu, kekuatan penyembuhannya ternyata berhasil mengalahkan efek zombie. Meskipun begitu, semua sudah terlambat. Deadpool telah menyebabkan para warga New Harper's Ferry menjadi zombie. Tubuh Deadpool memang kembali seperti semula, tapi perasaannya hancur lebur. Dia amat sangat bersedih atas tragedi yang telah dia perbuat. Deadpool juga tak punya pilihan lainnya. Dia harus menghabisi para zombie tersebut agar mereka tidak menyebarkan infeksi ke tempat-tempat lainnya. Jadi dia mulai membantai dan membakar mereka. Keesokan harinya, di antara mayat yang bergelimpangan, Deadpool menghampiri zombie Clarence yang sudah dia tusuk memakai pedangnya. Kepada Deadpool, Clarence mengaku tidak menginginkan semua ini terjadi. Dia sebenarnya ingin memanfaatkan ilmu pengetahuan demi membantu umat manusia. Deadpool lalu memenggal Clarence dan membawa kepala itu meninggalkan New Harper's Ferry. Clarence sendiri terus meratapi hidupnya. Dulu dia mengira akan memperoleh prestasi besar, termasuk mendapatkan hadiah Nobel. Sekarang kenyataannya jauh dari harapan. Sambil mengamati Clarence, Deadpool mengungkapkan kebingungannya. Clarence bisa berbicara, padahal Clarence hanya berupa kepala tanpa badan, tanpa paru-paru, bahkan dia tidak bernafas. Deadpool pun bertanya-tanya, apakah ini hanyalah halusinasinya saja? Berikutnya, Deadpool membawa Clarence melakukan perjalanan. Tujuan Deadpool adalah fasilitas penelitian AIM yang menjadi tempat awal mula bencana zombie. Deadpool berharap Clarence bisa menciptakan obat untuk infeksi zombie di sana. Maka mereka berdua pun melintasi banyak tempat hingga akhirnya mereka tiba di suatu bangunan yang dihalangi banyak zombie. Selain itu, kini ada masalah lainnya. Kata-kata yang diucapkan Clarence menjadi tidak jelas. Deadpool menduga otak
Clarence mengalami kerusakan akibat pembusukan. Meskipun begitu, Deadpool tetap melanjutkan rencananya dengan mengandalkan pedang dan pistolnya serta melemparkan Clarence yang diikat tali. Deadpool membantai para zombie di dekat bangunan. Setelah semua zombie sudah dihabisi, Deadpool mengambil Clarence. Meskipun begitu, suara tembakan tadi ternyata telah menarik lebih banyak zombie lainnya ke sana. Maka Deadpool buru-buru memasuki bangunan sambil memegangi Clarence. Di dalam bangunan rupanya gelap. Untungnya Deadpool menemukan sebuah senter. Dia memasukkan senter tersebut ke mulut Clarence dan mulai bergerak menyusuri bangunan. Dalam pemeriksaan ini, Deadpool dipergoki banyak zombie. Jadi dia memilih melarikan diri. Di tengah pelarian, Deadpool menyadari sesuatu. Daging pada rahang Clarence sudah meleleh dan tidak berguna lagi. Maka Deadpool mengeluarkan senter dari mulut Clarence. Deadpool lalu menaruh Clarence di lantai dan mengatakan bahwa Clarence sudah bertugas dengan baik. Pada akhirnya Deadpool menembak Clarence. Setelah itu Deadpool melanjutkan pemeriksaan sampai dia tiba di sebuah ruangan yang menyimpan banyak cairan berwarna hijau yang dibuat dari sampel tubuh Deadpool. Cairan itulah yang dulu menyebabkan terjadinya bencana zombie. Di ruangan itu ada pula banyak badan cloning Deadpool. Ketika masih memandangi segala cloning tersebut, Deadpool mendengar suara. Rupanya para zombie telah berhasil menyusulnya. Kini Deadpool menyadari rencana awalnya tidak bisa dilaksanakan. Dia tidak mampu mencari obat untuk mengatasi wabah zombie. Dia juga tidak akan bisa melewati para zombie yang sangat banyak dan terus berdatangan. Karena itu Deadpool melakukan tindakan terakhir yang terfikir olehnya, yaitu meminum cairan penyembuhan. Setelah itu dia membiarkan dirinya menjadi santapan para zombie. Dia tidak memberikan perlawanan sama sekali. Dengan demikian para zombie pun mulai melahapnya. Berikutnya terjadilah keanehan. Para zombie yang telah mengkonsumsi daging Deadpool mengalami perubahan. Mereka tidak lagi ingin memakan daging. Mereka justru memperoleh pikiran Deadpool, sehingga mereka semua mengaku sebagai Deadpool. Ketika mereka digigit, efeknya juga ikut menyebar. Melalui proses ini, semakin banyak zombie yang menjadi Deadpool. Inilah efek dari penyatuan cairan penyembuhan dengan tubuh Deadpool, yaitu membalikkan proses infeksi. Bukannya virus zombie yang menginfeksi orang baru, melainkan pikiran Deadpool yang menginfeksi zombie. Ujung-ujungnya tubuh asli Deadpool habis dimakan, namun pikirannya justru diserap oleh banyak orang. Cerita universe ini berlanjut dalam komik Return of the Living Deadpool yang terdiri atas 4 isu. Suatu hari, seorang gadis bernama Liz mendatangi jalanan sendirian. Dengan membawa pentungan tajam, dia memeriksa mobil-mobil di sana demi mencari makanan. Di tengah pencarian ini, Liz menemukan satu Deadpool yang sedang duduk. Pada bagian dahi topengnya ada robekan bekas tusukan. Liz menyadari Deadpool merupakan makhluk yang berbahaya. Dia teringat nasihat neneknya, yaitu Deadpool harus dibunuh. Maka dia mengayunkan pentungannya pada Deadpool. Meskipun begitu, Deadpool bisa menyadari kehadiran Liz. Dengan sigap, dia menghindari pentungan tersebut. Deadpool lalu meminta Liz untuk tenang dan tidak membunuhnya. Sedangkan Liz sendiri justru merasa bingung kenapa Deadpool tidak menyerangnya. Liz juga ingin tahu apa yang sedang dilakukan Deadpool di sana. Tetapi Deadpool menjawab tidak tahu menau. Dia mengaku telah kehilangan ingatannya. Karena Deadpool ini dianggap bukan bahaya baginya, Liz memutuskan untuk pergi. Sebentar lagi malam tiba. Liz mengatakan ada banyak bahaya pada malam hari. Deadpool tidak mau ditinggalkan sendirian. Jadi dia menyusul Liz. Mereka berdua berjalan melewati banyak kendaraan. Sambil berjalan, Liz bertanya apa yang Deadpool ingat. Deadpool mengaku hanya ingat bagian-bagian tertentu saja dari masa lalunya. Bahkan dia merasa sebagian memori itu bukanlah milik. Di tengah pembicaraan ini, Liz membuka pintu sebuah mobil dan sontak terkejut. Ternyata di dalam mobil itu ada zombie yang berusaha menggigit Liz. Untungnya Deadpool dengan cepat menendang kepala salah satu zombie. Setelah itu, Deadpool mengambil pentungan Liz. Ketika melakukannya, dia mendapatkan lagi suatu bagian memorinya. Dia ingat dirinya hebat dalam berbuat kekerasan. Maka dia memakai pentungan untuk menyerang kepala para zombie. Sayang sekali jumlah zombie sangat banyak. Jadi Liz memiliki
kabur saja dengan disusul oleh Deadpool. Sepanjang pelarian ini, Deadpool terus melindungi Liz dari sergapan para zombie. Ketika merasa sudah cukup jauh dari para zombie, mereka pun berhenti. Sedangkan pentungan dikembalikan oleh Deadpool kepada Liz. Deadpool juga menganggap zombie adalah bahaya malam hari yang sempat disebutkan Liz. Meskipun begitu, Liz langsung membantahnya. Ternyata ada bahaya lain yang lebih menakutkan. Tidak lama kemudian bahaya tersebut akhirnya tiba di depan mereka, yaitu beberapa Deadpool lainnya. Kita sebut saja mereka dengan nama Pool. Awalnya Deadpool merasa gembira melihat dirinya yang lain. Kegembiraan ini sirna ketika tiba-tiba salah satu Pool justru memotong tangan Deadpool. Ini membuat Deadpool menyadari bahwa Pool adalah bahaya sesungguhnya yang dimaksud oleh Liz. Ketika Deadpool masih merenungkan semua ini, Liz dengan cepat memakai pentungannya untuk mencabik kepala dua Pool. Setelah itu, dia mengajak Deadpool untuk buru-buru melarikan diri. Salah satu Pool sebenarnya hendak menembaki Deadpool memakai senapan, tetapi dia dilarang oleh satu Pool lainnya sebab ditakutkan pelurunya membunuh Liz, padahal Liz bisa dimanfaatkan. Pengejaran para Pool terhenti sebab mereka disergap oleh para zombie yang akhirnya tiba. Para Pool ini tidak memberikan perlawanan. Mereka justru membiarkan tubuh mereka dilahap oleh para zombie. Keesokan harinya, Deadpool berbicara dengan Liz. Dia bingung kenapa para Pool menyerang mereka. Selain itu, dia tidak punya ingatan tentang mereka sebelumnya. Sedangkan Liz sendiri mengaku tidak tahu banyak sebab dirinya masih sangat kecil ketika bencana zombie dimulai. Menurut cerita yang dia dengar, para zombie bermunculan dengan cepat dan memakan orang-orang. Namun ada satu hero terakhir, yaitu Deadpool yang melawan mereka. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia membiarkan tubuhnya dikonsumsi oleh para zombie. Ketika zombie melahap Deadpool, mereka justru berubah menjadi Deadpool. Begitu mendengar cerita ini, Deadpool berpendapat itu bukanlah sesuatu yang buruk. Lebih banyak Deadpool justru merupakan hal bagus. Liz langsung membantahnya. Dia mengungkapkan bahwa para Pool justru membuat dunia menjadi bagaikan neraka. Pada malam harinya di sebuah gua, seorang wanita sedang berbicara kepada banyak orang. Kita sebut saja namanya Bayuwati. Sejarah yang diceritakan oleh Bayuwati adalah tentang wabah zombie dan Pool, seperti yang disampaikan oleh Liz. Tetapi Bayuwati memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dia menunjukkan sebuah mesin yang diklaim mampu membunuh para Pool. Bayuwati juga meramalkan akan ada satu Pool yang berbeda dari Pool lainnya. Pool yang ini justru akan melindungi manusia. Bayuwati kemudian mengumumkan bahwa mereka semua harus menghormati Pool tersebut dengan cara membunuhnya, lalu membunuh semua Pool lainnya. Di lokasi lainnya, Liz sedang memantau rel kereta api dengan ditemani Deadpool. Perbuatan Liz ini membuat Deadpool bingung sebab ada bahaya dari zombie dan Pool. Liz pun menjelaskan bahwa dirinya sedang mencari keluarganya yang telah diculik oleh para Pool. Liz sudah melakukan pelacakan sampai mengetahui bahwa keluarganya akan dibawa ke suatu tempat untuk diproses. Liz ingin menyelamatkan mereka, jadi kini dia sedang menunggu kereta. Nantinya dia akan membawa mereka ke tempat yang aman. Liz memang pernah mendengar rumor tentang zona aman yang bebas dari Pool. Kini Liz menunjukkan dinamit yang akan dipakai untuk menghentikan kereta. Ketika akhirnya kereta Pool tiba, Liz hendak menyalakan dinamitnya, tapi dia dicegah oleh Deadpool yang memberitahukan bahwa ledakan dinamit bisa membunuh keluarga Liz. Deadpool mengklaim punya ide yang lebih bagus. Dia kemudian langsung saja melompat ke atas kereta yang sedang melaju. Liz sebenarnya berpikir ini bukanlah ide yang bagus, namun dia tak punya pilihan lainnya, maka dia pun ikut melompat. Di dalam kereta, seorang Pool mendengar suara dari atas, maka dia memeriksa lewat jendela. Tak disangka olehnya, mendadak dia justru ditusuk pedang oleh Deadpool dan dilemparkan dari kereta. Sedangkan Deadpool masuk ke dalam kereta, dia menemukan dua orang Pool yang sedang bermain kartu. Kedua Pool tentu langsung mengambil senjata dan hendak menyerangnya. Untungnya Deadpool dengan sigap memenggal salah satu Pool dan melemparkannya juga. Ini membuat Pool yang satu lagi merasa ketakutan sehingga ingin berdamai saja. Deadpool mengaku siap berdiskusi, tapi Liz punya kemauan berbeda. Dari arah belakang, Liz muncul. Dengan pentungannya, dia menghancurkan kepala Pool tersebut. Deadpool bersama Liz lalu berjalan memasuki gerbong lainnya. Mereka terkejut melihat di sana ada banyak zombie. Mereka pun harus berjuang membantai para
para zombie ini. Di tengah aksi ini, Deadpool mengaku bingung kenapa para Pul mengumpulkan zombie. Maka Liz menjawab tujuannya adalah untuk memperbanyak diri. Seusai melewati rintangan ini, Deadpool bersama Liz akhirnya tiba di gerbong berisi orang-orang yang telah diculik. Di antara mereka ada kakek dan adik-adik Liz. Tentu Liz merasa bahagia bertemu lagi dengan mereka. Sayang sekali ibu Liz tidak ada di sana. Dengan murung, adik Liz yang bernama Elliot memberitahukan bahwa ibu mereka sudah dibawa ke gerbong lainnya untuk diproses. Deadpool bersama Liz dan keluarganya buru-buru bergerak melakukan pencarian sampai mereka menemukan pemandangan mengerikan. Di suatu gerbong, orang-orang telah diubah menjadi zombie lalu diubah menjadi Pul. Beginilah cara Pul memperbanyak pasukan mereka. Salah satu korban yang telah diubah menjadi Pul adalah ibu Liz. Ini jelas membuat Liz sangat sedih. Maka Deadpool menyuruh Liz pergi bersama keluarganya dan orang-orang. Sedangkan Deadpool sendiri akan memeriksa sisa gerbong lainnya. Sesuai kata-kata Deadpool, orang-orang pun melompat turun dari kereta. Ketika mereka berjalan menjauh, adik-adik Liz mengaku lapar. Maka Liz membuka tasnya untuk mengambil makanan. Dia sontak terkejut sebab dinamit yang tadinya disimpan di situ sekarang sudah tidak ada. Liz menduga pasti dinamit itu diambil oleh Deadpool. Benar saja, tiba-tiba kereta meledak. Deadpool telah meledakkannya memakai dinamit tersebut. Awalnya Liz menganggap Deadpool tewas dalam ledakan itu, tetapi di dekatnya Deadpool muncul dengan membawa banyak sekali senjata. Rupanya Deadpool selamat dan telah merampas persenjataan dari kereta. Bersama orang-orang, Deadpool kemudian berjalan mencari zona bebas Pul yang sebelumnya sempat disebutkan Liz. Saat itu Liz merenungkan tentang Deadpool ini yang berbeda dari para Pul lainnya. Deadpool yang ini tidak terpaku pada tujuan para Pul. Dia memiliki pemikiran dan keinginan tersendiri. Mungkin itulah sebabnya dia dibuang oleh para Pul. Meskipun begitu, para Pul tidak menyadari perbuatan mereka justru akan menjadi bumerang. Orang yang mereka buang justru menjadi musuh yang berbahaya bagi mereka sendiri. Kini Liz berpikir mungkin saja Deadpool ini bukan sekedar salah satu Pul yang biasa, melainkan memang Deadpool yang asli. Sekarang Liz telah menerima Deadpool ini sebagai bagian dari kelompoknya. Cerita Living Deadpool akan kami lanjutkan dalam video bagian ketiga sekaligus terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.